Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan berkumpul di tempat yang barokah dalam kegiatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita senantiasa memberikan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pengajian pada malam hari ini, yaitu sampai pada babur robai, yaitu bab yang nasihatnya itu setiap makalah itu ada empat. Fihi sab'atun wa salasuna mau'idatan. Dalam bab robai ini ada 37 fatwa, ada 37 mau'idah atau nasihat. Samaniyatun akhbarun, yang 8 itu hadis berupa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal baqi asarun. Kalau yang 8 itu hadis, kalau ada 37 diambil 8 berarti yang 29 ya. Yang 29 itu adalah berupa nasihat-nasihatnya sahabat maupun tabi'in. Al-maqalatul ula, yang pertama itu diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah berkata li Abi Darin Al-Ghifari, yaitu kepada Abi Dar Al-Ghifari yang bangsa Ghifari radhiyallahu anhu, wa ismuhu Jundub bin Junadah. Jadi nama lengkapnya Abu Darin itu adalah Jundub bin Junadah. Perkataan Rasulullah kepada Abi Dar, yaitu ya Abu Darin, jadidis sabinata fa innal bakhra amik. Ini nasihat yang pertama yang kemarin sudah saya bacakan. Jadidis sabina, perbaikilah atau perbaikilah perahumu atau kapalmu, fa innal bakhra amik, karena sesungguhnya samudra atau lautan itu sangat dalam. Jadi hidup di dunia ini seperti yang ini hampir mirip yang pernah dikatakan oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Jadi Sayyidina Luqman Al-Hakim ini bukan nabi, bukan rasul, tapi orang soleh yang di dalam Al-Quranul Karim itu disebut, ya kan? Ada beberapa penyebutan di dalam Al-Quranul Karim. Ini mirip, dawuh ini seperti
yang disampaikan Sayyidina Luqman terhadap putranya, inna dunya bahrun amik. Jadi dunia ini digambarkan oleh Sayyidina Umar seperti lautan, samudra yang sangat dalam. Ini kalau kita melihat, memperhatikan lautan yang dalam, tentunya di situ banyak gelombang, banyak tantangan, banyak rintangan, ya kan? Badai, gelombang, ombak yang besar. Makanya Sayyidina Luqmanul Hakim itu menggambarkan bahwasanya banyak di antara manusia itu yang tenggelam. Wa kasirun minan nas yagrikuna 'alaiha. Jadi banyak dari manusia itu yang tenggelam. Makanya butuh kendaraan, karena medannya itu berupa medan lautan, maka kendaraannya adalah kendaraan kapal. Nah, wasabinatuha taqwallah. Kalau ingin selamat karena medannya itu adalah lautan, maka kendaraannya itu kapal. Lah kapalnya itu apa? Itu dijelaskan oleh Sayyidina Luqman, wasabinatuha taqwal, kapalnya itu adalah taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini nasihatnya Rasulullah terhadap Abu Darin. Jadi sudah punya kapal, kapalnya itu adalah ketakwaan kepada Allah, tapi kapalnya itu harus diperbarui terus, harus diperbaiki terus, ya, karena ombaknya besar, ya kan. Kalau tidak diperbarui ini jangan-jangan nanti kena ombak, ya kan, pecah kapalnya, ya kan. Makanya harus diperbarui. Ini gambaran, ya kan. Jadi kehidupan ini gambaran kehidupan. Jadi bukan kehidupan yang nyata, tapi gambarannya itu adalah kita itu hidup seperti hidup di tengah lautan yang sangat dalam, ya. Jadi penuh rintangan, penuh ujian. Hakikat hidup ini ujian. Kita menjadi umpama orang kaya, umpamanya uangnya banyak, ini juga ujian. Hakikatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpama dijadikan oleh Allah melarat, orang yang nggak punya, itu juga ujian. Jadi hakikatnya itu ujian. Bisakah kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk sarana ibadah, untuk sarana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian. Nah, makanya karena ini ujian, ya kan, ini berarti kita diuji, kita menghadapi tantangan rintangan itu harus siap, ya, dengan ujian-ujian tersebut. Makanya harus selalu diperbaiki kapalnya, ya. Harus selalu kapalnya itu diperbaiki. Maksudnya apa diperbaiki kapalnya itu? Ai ahsin an-niyata fi kulli ma ta'ti wa tadaru. Artinya memperbaiki kapal itu artinya apa? Artinya setiap apa yang kita lakukan, kalau kita mau memilih melakukan sesuatu atau memilih tidak melakukan sesuatu, itu harus diperbarui niatnya. Niatnya diperbarui, niatnya dibagusi, ya, niatnya yang baik. Yahsulalakal ajru wan najatu min adzabillahi ta'ala, agar supaya mendapatkan pahala dan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat Nabi kepada Abi Dar ini agar supaya kita itu kapal kita, ya, atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini agar supaya selalu diperbaiki, yaitu dengan apa? Dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba al-Imam Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainanas. Jadi Khalifah Umar bin Khattab al-Faruq yang mendapatkan julukan al-Faruq,
yaitu sahabat Umar bin Khattab, artinya bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, yang hak maupun yang batil. Itu adalah Umar bin Khattab, tegas ya kan. Kalau baik dikatakan baik, kalau tidak baik juga dikatakan tidak baik ya kan. Itu adalah sikapnya Umar bin Khattab, sehingga mendapatkan julukan Umar bin Khattab. Atau ketika awal-awal perjuangan ya kan, jadi dulu itu sembunyi-sembunyi, tapi setelah Sayyidina Umar itu masuk Islam, nah, nampaklah Islam itu. Jadi bisa dibedakan siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, siapa yang Islam, siapa yang tidak Islam. Itu bisa dibedakan setelah apa? Sayyidina Umar masuk Islam. Jadi terang-terangan ya kan? Nah itu diantaranya Sayyidina Umar ini diberi julukan ya kan, yaitu Al-Faruq. Itu kirim surat ya kan? Umar Al-Faruq ini kirim surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Isinya surat, man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Apabila seseorang itu niatnya kok murni ya kan, diidhofahkan, disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya motif daripada perbuatannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, murni, tidak ada yang lain-lain, tidak dicampuri yang lain-lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi ya kan, akan mencukupi urusan-urusannya antara dia dan antara manusia. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Jadi ini Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, berarti ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar punya anak yang namanya Abdullah punya anak yang namanya apa? Salim. Ini berarti cucunya. Itu kirim surat kepada Abdullah bin Aziz radhiyallahu anhu. Isi suratnya, i'lam ya Umar, ana aunallahi lil abdi bi qadri niyatihi. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu pertolongan itu bi qadri niyatihi, sesuai dengan niatnya ya kan? Sesuai dengan kadar niatnya. Faman khalasat niyatuhu tama'aulullah, apabila niatnya itu murni ya kan, ikhlas, minta ridho Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu juga sempurna ya. Wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu aunullahi bi qadri dzalika. Tapi apabila niatnya itu kurang ya kan, tidak sempurna, tidak murni ya kan, tidak tulus ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, masih ada kecampuran niat-niat yang lain ya kan, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak sempurna, kurang sesuai dengan kadar kemurnian daripada ikhlasnya itu, daripada niatnya itu. Artinya apa? Hidup ini yaitu diumpamakan seperti hidup di tengah lautan ya kan? Makanya kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, artinya apa? Kita itu hidup di zona yang tidak aman. Artinya seperti itu, penuh tantangan, penuh rintangan, jadi tidak di zona yang aman. Nah itu perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah datangnya pertolongan Allah apabila ketika kita beramal itu niatnya itu, motifnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat yuk karena Allah, tidak ada yang lain-lain ya. Ibadah haji yuk karena Allah. Jadi tidak kecampuran yang lain-lain ya. Jadi bukan karena pengen dipuji orang, bukan ibadah haji di Mekah sana biar bisa selfie ya. Nanti kalau di dekat Ka'bah biar bisa selfie siaran langsung menunjukkan kalau saya ini sekarang berada di Mekah ya.
Tapi kalau tujuannya itu untuk syiar ya enggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk riya agar dipuji orang ya kan, untuk bangga-banggaan, itu namanya apa? Niatnya tidak murni karena Allah, tidak tulus. Nah ini, jadi perjalanan itu, ibadah itu niatnya harus diperbaiki, niatnya harus murni karena Allah. Ya pertama-tama umpama sedekah ya. Karena sedekah biasanya kan ya, kalau sedekah itu biasanya ya pingin dipuji ya kan, pingin mendapat pujian orang lain, pertama seperti itu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa pertama, karena agak susah ya. Jadi hati ini agak susah ya. Tapi lama-lama ya, karena sudah latihan ya, nanti insya Allah bisa ikhlas ya. Jadi umpama sampean kok mau sholat ke masjid ya kan, ini mencari ikhlasnya itu sulit, kemudian tidak ke masjid, itu salah ya kan. Ya tetap harus ke masjid ya kan. Nanti kalau apa, jangan sampai takut riak ya kan. Biar dipuji orang, agar perasaan biar apa, dapat dilihat orang. Nah kemudian tidak ke masjid tapi takutnya karena supaya tidak riak. Nah ini salah. Ya pertama ini latihan ya, karena ikhlas itu harus membutuhkan apa, latihan. Jadi kalau terus menerus ya kan, kita sedekah, kita ke masjid, lama-lama ya bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala ini akan menolong, akan melindungi bagi orang-orang yang ibadahnya, niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, wa khudhiz zaka kamilan fa inna sabara ba'idun. Ambillah bekal yang sempurna, bekal yang cukup. Jadi kapal itu berlayar, tujuannya kemana? Tujuannya adalah layarnya itu berlayar itu tujuannya adalah perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan akhirat. Wa khudhiz zaka kamilan fa inna sabara fil akhirati ba'idun. Jadi bekalnya harus cukup gitu. Kita harus mempersiapkan bekal yang cukup, karena perjalanan yang kita lalui, yang akan kita lalui ini perjalanan yang sangat jauh ya kan? Jadi bukan kalau kita sudah meninggal dunia kemudian urusannya selesai, tidak seperti itu. Ini kalau sudah meninggal dunia itu berarti kita meneruskan perjalanan selanjutnya. Ini panjang ya. Kalau orang-orang yang matinya dulu pada zaman Nabi Adam alaihissalam ya, berarti masa tunggu untuk urusannya itu ya kan, itu kan lebih panjang daripada kita ya kan. Tapi itu tergantung apa? Tergantung bekal, tergantung apa yang dibawa ya kan. Kalau bekalnya banyak ya kan, ini walaupun di alam bariyah ya kan, lama ini kelihatan dekat ya kan, kelihatan istilahnya cepat ya kan. Tapi kalau bekalnya tidak banyak, nah ini permasalahan. Sampai di alam bariyah ini urusannya berlanjut. Pertama didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Ini mungkar nakir ini malaikat yang menakutkan ya. Pertama ditanya marrobuka, gitu. Ini kalau nggak kenal Allah Subhanahu wa taala, nggak kenal Tuhan, ya nggak bisa jawab. Tapi kalau sudah kenal Tuhan, ya bisa jawab. Nah kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, dipukul. Ini kan perjalanan yang sangat luar biasa. Makanya ini diumpamakan perjalanan akhirat itu jauh, maka perlu persiapan bekal yang sempurna. Fi ghayati ta'abi, karena perjalanan jauh berarti sangat ta'ab, itu sangat melelahkan ya. Benar-benar melelahkan perjalanan jauh. Wa khabbil himla bi kasriha ay mahmulaka minad dunya
fa innal aqobata ka'ud bi fathil kafi wa dhammil hamzah ka'ud. Kemudian ringankanlah beban. Jadi disuruh meringankan beban karena perjalanannya itu, perjalanan akhirat itu bagikan perjalanan mendaki di lereng gunung. Jadi bebannya itu dikurangi, jangan banyak beban. Urusan-urusan itu diselesaikan, jangan banyak beban. Jadi istilahnya gini, kalau mau pergi haji ya kan, itu jangan banyak bawaan ya kan, jangan banyak bawaan, beras dibawa, kemudian pakaian banyak. Ini perjalanan jauh, jangan banyak membawa beban. Kalau bekal nggak apa-apa, yang banyak uangnya di ATM kan ringan ya kalau di ATM. Kalau pahala itu nggak apa-apa ya kan, diperbanyak ya kan pahalanya ya. Pahalanya apa, sholat, baca Al-Quran diperbanyak tidak apa-apa. Tapi beban-beban jangan bawa banyak-banyak, karena perjalanannya itu lika-liku. Perjalanan itu seperti berjalan di lereng gunung yang sangat terjal ya kan? Kadang naik, kadang turun ya kan? Nah ini kan jangan bawa banyak-banyak beban. Kalau banyak beban yang dibawa, ini tentu akan menyulitkan ya kan? Contohnya umpama urusan dunia, jangan banyak-banyak, apalagi utang belum dibayar ya kan. Ini kan beban nanti di akhirat ya kan. Setelah mati menjadi beban. Atau numpuk-numpuk harta. Nah ini, jadi harta benda itu kalau halal, jadi inna dunya halal wa hisabun. Kalau kita mengumpulkan harta benda ya kan, meskipun itu halal, ini nanti juga berisiko. Karena apa? Karena dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu halalnya. Apalagi haramnya. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kalau haram ya kan, itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk beban. Kalau orang itu banyak hartanya ya kan, hartanya sampai nggak habis 7 turunan ini beban ya kan, nanti bisa membebani ketika meninggalkan dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena urusannya panjang. Tapi kalau uangnya sedikit kan urusannya sedikit ya. Tapi kalau hartanya banyak urusannya juga apa? Ini dari mana? Ambil dulu itu dari mana ya kan? Kan ditanya seperti itu, untuk apa ya kan? Nah itu jadi istilahnya itu jangan memperberat beban urusan dunia. Nah, artinya apa? Artinya dunia itu kalau memang itu diperuntukkan yang baik, itu tidak menambah beban, itu malah meringankan. Contohnya umpama punya dunia, punya harta ya, nah, dikasihkan fakir miskin, sebagian dikasihkan untuk santunan ya, fakir miskin yatim piatu. Ini yatim piatunya ini perlu disantuni. Nah itu nggak apa-apa, itu walaupun banyak hartanya, tapi kalau untuk kepentingan agama, untuk kepentingan istilahnya li'ilal kalimatillah, meluhurkan agama Allah, untuk bikin masjid, untuk bikin musola, untuk pondok pesantren dan lain sebagainya, itu bukan apa memperberat beban, tapi malah meringankan beban. Jadi dunia ini ya enggak masalah, yang penting apa? Yang penting dipergunakan untuk yaitu kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi enggak semuanya ya kan, tapi juga memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, anaknya, itu dipikirkan semuanya. Oh, nanti kalau sudah semangat sudah semangatnya karena mendengarkan pengajian, semua dijual untuk masjid, kemudian anaknya enggak diurusi, ya itu salah. Jadi sebagian ada untuk kepentingan masjid di jalan Allah, kepentingan madrasah, pondok pesantren, untuk kemaslahatan umum, tapi juga memikirkan untuk kepentingan pribadi. Karena tidak boleh juga kita meninggalkan keturunan itu nanti menjadi gelandangan ya, tidak boleh.
harus dipersiapkan. Keturunan kita itu dipersiapkan, imannya dipersiapkan, ya kan, pendidikannya dipersiapkan. Itu tanggung jawab orang tua. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'afa. Ini dawuhnya Allah. Hendaknya orang-orang itu takut kalau meninggalkan anak keturunan itu lemah, ya kan? Jangan sampai meninggalkan keturunan itu lemah. Makanya orang tua harus bisa mengentaskan, mengantarkan anaknya, baik itu pendidikannya maupun kehidupannya, agar supaya apa? Anak ini nanti siap menghadapi kehidupan, ya kan, yang dihadapinya. Nah, dipersiapkan pendidikan agamanya, disiapkan, ya kan. Jangan dibiarkan, ya kan. Punya anak dibiarkan, wis karep-karepmu arek sekolah apa wis. Nah, orang tua harus apa? Orang tua itu harus apa bahasa Inggris nggak paham. Jadi orang tua harus mempersiapkan, ya pendidikannya harus ada, agamanya harus ada, ya kan. Itu orang tua harus seperti itu. Jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah imannya, lemah ekonomi, lemah yang lainnya. Makanya al mu'minu qawiyyu khairun minal mu'mini dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu tetap lebih baik dibanding orang mukmin yang lemah. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat pengaruhnya, apalagi jadi bupati, jadi wakil bupati, atau jadi apa, ya kan, kepala kantor kementerian atau kepala dinas, ya. Itu lebih baik, ya kan, daripada menjadi anak buah, karena pengaruhnya, karena pengaruh kan punya kebijakan. Nah, kebijakan itulah digunakan untuk apa? Untuk ibadah, ya kan, untuk disisihkan, untuk ibadah kemaslahatan. Nah ini pahala, itu adalah apa, sumber pahalanya di situ. Tapi kalau punya jabatan kemudian untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, lain lagi itu. Itu lain lagi. Makanya sebenarnya tergantung motif. Mau jadi apa itu enggak masalah, tergantung motifnya. Tujuannya apa? Baik semuanya, menjadi pejabat ya baik, menjadi kiai ya baik, ya kan, menjadi pedagang ya baik, tergantung motifnya. Kalau motifnya itu salah, tujuannya itu salah nanti. Menjadi pejabat pengennya cuma numpuk-numpuk harta, cari pengaruh, kemudian untuk apa, hasratnya itu bisa tersalurkan, ya kan, itu salah. Menjadi pejabat karena punya kekuasaan itu digunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat, itu bagus. Jadi kiai ya seperti itu, sama. Kalau salah motifnya, jadi kiai tukang ceramah kemana-mana, tujuannya agar supaya dapat pundi-pundi amplop. Nah, ini salah juga motifnya. Jadi harus motifnya itu yang baik. Ya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu adalah perintah agama, itu baik, motifnya harus seperti itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini perintah Allah, harus ada di antara kamu sekalian itu golongan kecil, umat itu golongan kecil yang mau ya'muruna bil ma'ruf, al-amiru bil ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar, orang-orang yang mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, tapi tidak semuanya, enggak semuanya mempunyai tugas seperti ini, enggak. Kemudian ambil semuanya, orang bodoh juga mengambil posisinya kiai, enggak boleh. Karena apa? Dalilnya enggak cukup, pengetahuannya enggak cukup, ilmunya enggak cukup, enggak boleh itu. Ada bengkel, ya kan, enggak sekolah, enggak mondok, mengambil posisinya kiai, ya kan, dalil, ambil ayat Al-Quran, paham 1-2 hadis, ya kan, kemudian untuk nyekaki kiai-kiainya. Nggak boleh seperti itu. Itu
itu lokasinya kiai. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Jadi cuma sebagian. Kalau semua kok posisinya mengambil posisi dakwah ya kan, ya siapa yang mendengarkan ceramah, nggak ada nanti. Semua dakwah, semua menjadi mubalik, ya siapa yang mendengarkan, siapa kan nggak ada, hanya sebagian saja. Nah itu kalau kita mengambil profesi yang seperti itu bagus juga, tapi motifnya yaitu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk mengumpulkan pundi-pundi harta, enggak ya, karena itu adapun ada yang ngasih enggak menjadi masalah, tapi bukan menjadi tujuan ya kan, bukan menjadi apa tujuan. Kalau ada yang ngasih amplop ya enggak masalah, itu enggak masalah, cuma enggak jadi tujuan. Itu nak kiai sudah tahu itu. Kalau jadi tujuan, wah ini berbahaya itu. Jadi amal apapun tergantung apa motifnya. Nah, jadi inilah harus kita kecilkan beban kita, ya kan? Karena apa? Karena perjalanan itu sangat terjal, mendaki gunung, ya kan? Turun gunung, naik gunung, ya kan? Di lereng gunung, mendaki gunung. Ini kan bawaannya harus sedikit, ringan. Kalau banyak bawaannya, ini berbahaya, ya kan? Nggak kuat. Inna tulu al-aqobatul jabali, maksudnya adalah mendaki jalan yang terjal, area pegunungan ya, iku sokbun, yaitu sesuatu yang sangat sulit. Fa inna umural akhirati sabihatun, jadi urusan-urusan akhirat, perkara-perkara akhirat itu diumpamakan bil bahril amik, dengan lautan yang sangat dalam, wa bis sabaril ba'id, dan diumpamakan dengan perjalanan yang sangat jauh, wa bil aqobati as-so'bati, dan diumpamakan dengan apa, lereng gunung yang sangat sulit dilalui, likasratil ahwali, yaitu karena apa? Karena banyaknya mara bahaya. Nah ini makanya perjalanan kita ini adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang sulit, perjalanan yang sangat jauh, maka membutuhkan apa? Bekal yang banyak, meringankan beban yang dibawa. Karena apa? Perjalanannya jauh, perjalanannya itu terjal, bagikan mendaki di lereng gunung, ya kan? Ini perjalanan yang akan kita lalui, yaitu perjalanan akhirat. Wa akhlisil amala fa innan nakida basirun. Jadi kalau beramal agar supaya diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Fa innan nakida basirun, karena yang mengoreksi, yang meneliti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Jadi kalau kita niat, kalau kita itu beramal, ya usahakan amalnya itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada campuran-campuran yang lain. Terus sekalian amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu karena apa? Karena yang mau ngoreksi nanti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Al-mu'tabiru artinya yang nanti yang mengoreksi, al-mumayyizu yang membedakan bainal hasani wal khabithi wallahu ta'ala. Jadi amal kita ini termasuk amal yang baik atau amal yang tidak baik. Ini nanti yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal kita kok tidak benar-benar ikhlas, jangan-jangan amal kita itu nantinya itu tergolong amal yang tidak baik. Nah ini kan harus hati-hati. Makanya ini nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, kalau beramal yaitu agar supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pamrih, tanpa ada apa tendensi yang lain, kan?
karena Allah Subhanahu wa taala ini agak sulit ya. Jadi amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini sulit. Tapi kita harus berusaha ya kan, semaksimal mungkin walaupun sulit. Tapi tetap berjalan ya kan. Walaupun sulit tetap berjalan. Lama-lama nanti bisa ikhlas. Seperti yang saya contohkan tadi ya kan. Beramal, bersedekah. Ini pertama-tama ya ada riaknya sedikit-sedikit. Enggak plong. Istilahnya di dalam hati itu enggak merasa lega kalau amalnya itu enggak disiarkan namanya. Amal banyak ya, sedekah banyak enggak disiarkan, itu rasanya enggak enak ya. Padahal itu adalah ciri-ciri amalnya itu tidak murni ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, disiarkan atau tidak, dibacakan atau tidak, itu tidak jadi urusan, tidak ada masalah ya kan. Karena memang sudah ikhlas karena Allah. Ay muttali'un wa muraqibun li jamil ahwal. Dari Allah Subhanahu wa taala itu ay muttali'un, yang melihat, wa muraqibun, yang meneliti, li jamil ahwal, pada segala perbuatan manusia itu Allah Subhanahu wa taala yang meneliti, yang mengoreksi, itu Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illa Allah taala, la yuridu biha illa Allah taala. Jadi la yuridu, orang ngarep pakai sopoman dia kelawan khutwah illa Allah, angin ing Allah Subhanahu wa taala. Oh, nak dimaknani seperti itu. Tuba liman tobat lahu khutwatun. Jadi beruntung banget bagi seseorang yang mempunyai langkah, mempunyai langkah, walaupun satu langkah yang bagus dan tidak dikendaki kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat ya, kita itu walaupun mempunyai amal cuma satu langkah ke masjid ya kan, satu langkah saja, itu kok niatnya itu karena Allah, ikhlas karena Allah, itu sudah beruntung sekali ya. Apalagi mempunyai amal-amal yang ikhlas yang lain. Nah, ini gambarannya bahwasanya amal ikhlas itu sulit. Saking sulitnya nanti di akhirat kok ada seseorang yang punya amal ikhlas walaupun satu langkah pergi ke masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu beruntung, sangat beruntung sekali ya kan. Suatu keberuntungan yang besar. Tuba liman tobat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi, dalam umurnya. Jadi umurnya 60 tahun tidak ada yang ikhlas karena Allah, hanya satu yang ikhlas, langkahnya pergi ke masjid. Itu sudah merupakan keberuntungan yang besar. Saking sulitnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'khudhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini ma'khudhu, pengambilan apa yang disampaikan oleh Sulaiman Ad-Darani, itu adalah dawuhnya Rasulullah kepada sahabat Mu'adz, akhlisil amal yajzuka minhul qalil. Ikhlaskanlah beramal, maka meskipun itu amal ibadah yang sedikit, itu sudah mencukupi kamu sekalian ya kan. Wa qala sa'ir fardun 'alan nasi ayatubu walakin tarku dunubi aujabu. Kalau dibaca walakinna tarka dunubi aujabu bisa, kalau dibaca walakin tarku dunubi aujabu bisa. Kalau dibaca lakina tarka dunubi berarti tarka itu menjadi isimnya lakina ya kan. Lakina itu termasuk akhwatnya ina, tansibul isma wa tarfaul khobar. Ini ilmu nahwunya gitu. Jadi
Ini kan tidak ada harokatnya. Kalau nggak tahu ilmu nahwu nggak bisa baca. Itu saya jamin nggak bisa jawab, nggak bisa baca. Harus bisa ilmu nahwunya. Nah ini sulit. Ini bertahun-tahun ngajinya. Jadi kiai itu ada ilmunya juga. Seperti jadi polisi juga ada akademinya juga, akademi ada sekolahnya. Jadi tidak sembarangan. Sampean kok jadi polisi nggak bisa karena nggak sekolah. Jadi TNI nggak bisa karena nggak sekolah. Caranya perang gimana? Caranya menghadapi orang demo seperti apa? Itu ada ilmunya. Makanya jangan sembarangan mengambil posisinya polisi, mengambil posisinya TNI. Begitu juga jangan sembarangan mengambil posisinya kiai atau ustadz. Jangan sembarangan, jangan berani-berani duduk di sini. Kalau nggak makomnya, nggak ada. Ini nggak, cuma bergurau saja. Nggak apa-apa, ya, sebisanya nggak apa-apa. Jadi ustadz nggak apa-apa. Yang penting benar ngomongnya. Jadi Rasulullah itu dawuhnya seperti ini, balighu ani walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampai kok bisa satu ayat, ya sampaikan tapi yang benar. Jangan mengambil ayat yang lain yang nggak paham. Ya satu ayat itu ada, yang paham itu disampaikan. Kalau ambil ayat yang lain kemudian nggak benar, itu salah nanti. Inna boha fi ars alal ars umpama ya inna boha alal aras ya. Allah itu di atas aras, duduk di atas. Ya salah. Ini harus tahu balaghah ini. Ya seperti itu tadi. Ini ada ilmunya. Bukan berarti Allah itu duduk di atas aras. Enggak seperti itu. Kalau seseorang kalau ada yang membutuhkan tempat itu berarti makhluk. Ya kan? Seperti kita itu membutuhkan tempat. Kalau Allah enggak membutuhkan tempat. Ya. Nah itu ada ilmunya. Jadi fardun alam nasi ayatubu lakin tarkud dunubi aujabu. Jadi manusia itu wajib tobat. Kalau dosa wajib tobat. Karena dosa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya kan. Maka kita harus sering tobat. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus Rasulullah aja setiap hari tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Apalagi kita yang banyak kesalahan, ya kan? Duduk di sini banyak salahnya, duduk di rumah banyak salahnya. Makanya tobat itu wajib. Akan tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Meninggalkan dosa itu lebih wajib. Tobat itu wajib, tapi meninggalkan dosa lebih wajib. Jadi kita tobat itu wajib karena punya dosa. Tapi berhati-hati untuk meninggalkan perbuatan dosa itu lebih wajib. Ini syairnya tak baca. Wasabru finna ibadi sa'bun lakinna fautas sawabi as'abu. Sabar menghadapi ujian, cobaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hidup itu cobaan. Kita enak cobaan, tidak enak juga cobaan. Itu sulit menghadapi cobaan. Tapi tidak mendapatkan pahala di dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah itu adalah lebih berat. Jadi karena cobaan maka kita harus sabar. Kalau sabar mendapatkan pahala. Nah, kalau kita diuji oleh Allah tidak sabar berarti tidak mendapatkan pahala. Jadi menghadapi ujian itu sudah sulit, ya kan? Sudah repot. Tapi repot lagi kalau kita di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala lewat begitu saja tidak mendapatkan pahala. Jadi diuji itu harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Pahala. Ketika kita bisa sabar. Wa dahru bi sarbihi ajibun lakinna ghaflatan nasi ajabu. Jadi bolak-baliknya waktu
itu adalah sangat mengherankan. Sekarang hari apa ini? Hari Senin malam Selasa. Besok sudah hari Rabu, Kamis, kembali lagi, terus berjalan. Nah, kan? Ini kan sesuatu keajaiban. Seperti ini terus. Tapi lebih ajaib lagi kalau ada seseorang yang menjalani hidup seperti ini, kemudian dia itu lupa bahwasanya kita ini semakin lama semakin dekat dengan kematian. Wa kullu ma qad yaji wa qaribun lakinal mauta min dzalika aqrabu. Setiap sesuatu yang datang itu adalah dekat. Nah, kan? Tapi kematian adalah lebih dekat daripada itu. Jadi sesuatu yang datang itu dekat. Karena apa? Sesuatu yang akan datang mesti akan terjadi. Makanya dikatakan dekat. Tapi kematian itu lebih dekat. Makanya kiamat itu digambarkan oleh Allah wadin wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Ya kan? Ligot itu hari kiamat. Itu digambarkan oleh Allah hari esok. Ya kan? Karena apa? Karena kiamat itu pasti datang. Ya kan? Kalau barang yang pasti datang itu adalah dekat. Makanya kita harus siap-siap. Karena kematian itu adalah sesuatu yang lebih dekat dengan kita, mengintai kita kapan saja, tidak ada yang tahu, ya kan? Itu adalah kematian. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dibocorkan. Kanjeng Nabi saja tidak dikasih tahu, nggak tahu bocorannya, apalagi kita. Makanya yang ada harus persiapan bekal untuk menghadapi kematian, karena kematian itu adalah ibaratnya menjalani perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat mengerikan, perjalanan yang sangat mengkhawatirkan, banyak tantangan dan banyak rintangan. Makanya bekalnya harus banyak, bebannya harus diringankan, diperkecil, agar supaya Pak bisa mulus dalam menjalani perjalanan yang akan datang, yaitu perjalanan akhirat. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.